Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda hari Senin 2 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan, selalu sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, jadilah perantara Tuhan untuk bagi berkat buat orang lain. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, saudara dan saudariku, diperlihatkan pada tempat pertama, Yesus yang mulai menyibukkan diri dengan para muridnya. Dia mau meletakkan dasar kuat bagi gerejanya lewat para muridnya. Ketika banyak orang mengikutinya pun, ia hanya menyembuhkan dan tidak mengajarkan banyak hal lagi. Ia memusatkan perhatian kepada para murid. Yesus mau para murid belajar lebih daripadanya. Saudara dan saudariku seiman, kondisi atau situasi yang terjadi pada Yesus dan para murid dalam Injil membuat para murid mengusulkan agar banyak orang yang mengikuti Yesus, yang mendengarkan dia, supaya mereka itu pergi mencari makanan ke desa-desa. Karena hari yang sudah malam. Karena mereka tidak ada apa-apa untuk memberi makan orang sebanyak itu. Tetapi Yesus berpendapat lain sama sekali. Yesus bahkan seperti menugaskan atau memerintahkan para muridnya.
kamu harus memberi mereka makan. Yesus di sini, dia mau menumbuhkan kepercayaan diri para muridnya untuk berinisiatif, mengambil inisiatif untuk bertindak sebagai pemimpin yang siap melayani dan tidak begitu saja menyerah dengan situasi yang ada. Para murid harus jadi perantara berkat dan rahmat Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, para murid tentu saja memahami tugas itu. Tetapi di sisi lain, mereka merasa tidak mampu. Karena hanya ada 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, yang notabene adalah makanan orang-orang miskin. Tetapi yang mereka lupa bahwa Yesus ada bersama mereka. Yesus ada di tengah mereka. Yesus sendiri, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika mereka mengatakan ada pada mereka 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, Yesus meminta itu. Dia mengambil roti itu, mengambil ikan itu, menengadah ke langit untuk mengucap syukur kepada Allah Bapanya. Kemudian dia pecahkan roti itu, dan juga dia ucap syukur atas ikan itu. Dia berikan kepada para muridnya, dan mereka pun membagi-bagikan kepada orang banyak. Orang banyak makan sampai kenyang. Mereka dipuaskan, dikenyangkan. Pemberian Yesus menjadi pemberian para murid. Dan dengan demikian, perintah kamu harus memberi mereka makan telah terlaksana dalam hal ini. Para murid, mereka menjadi perantara, di mana Yesus adalah tokoh sentralnya, sehingga semuanya menjadi kenyang. Inilah gambaran penggenapan kerajaan Mesias, di mana semua kebutuhan manusia terpenuhi. Saudara dan saudariku seiman, para murid bahkan mengumpulkan potongan-potongan roti dalam 12 bakul penuh. Ini mau juga mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak hadir pada waktu itu pun masih cukup banyak makanan untuk dibagikan kepada mereka. Bayangkan, yang hadir saja ada 5.000 laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Laki-laki disebutkan di sini karena dalam tradisi masyarakat Yahudi saat itu mereka selalu diutamakan. Saudara dan saudariku seiman, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita mempersatukan diri kita dalam komunitas kehidupan gereja kita, membiarkan Yesus terus ada di tengah kita. Yesus menjadi kekuatan kita dalam hidup berbagi dalam cinta. Kita yang adalah gereja, kita hadirkan rahmat Tuhan selalu buat semua yang membutuhkan. Kita ucap syukur pada Tuhan atas apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Dan kemudian kita bagikan. Kita jadi perantara berkat rahmat Tuhan buat orang lain. Tetapi Yesuslah selalu sentral dalam kehidupan menggereja kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabda-Mu, daya roh-Mu. Kami mohon berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan. Ya Yesus pemimpin kami, yang menjadi pengantara kami di hadapan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian dan semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.